Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia, tempat di mana kita membedah segala hal tentang Chelsea secara tajam, mendalam, dan tentunya menghibur. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap membiru dan penuh semangat menghadapi dinamika bursa transfer yang tidak pernah ada habisnya. Pergerakan manajemen Chelsea di bawah Bluco memang selalu berhasil mencuri perhatian jagat sepak bola. Mulai dari strategi perekrutan pemain muda berbakat, perombakan struktur gaji yang super ketat, sampai rumor-rumor gila yang bikin kita geleng-geleng kepala. Pada episode kali ini, kita bakal kupas tuntas 3 update terbaru dan paling panas seputar Chelsea yang wajib kalian tahu. Mulai dari manuver senyap Chelsea yang kabarnya berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangan striker top Eropa secara gratis. Lalu update kedua adalah tentang godaan besar kala melihat masa depan Jadon Sancho yang kini berstatus tanpa klub setelah petualangannya di Manchester United telah berakhir. Apakah Chelsea harus mengejarnya atau tidak? Dan update terakhir pada episode kali ini, yaitu kabar mengejutkan tentang kesiapan The Blues menggelontorkan dana besar demi membajak wonderkid Real Madrid yang bernama Arda Güler. Menarik sekali bukan update terbaru Chelsea belakangan ini? Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip. Sebelum kita masuk ke pembahasan detail, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk like video ini. Dukungan teman-teman sangat berarti bagi Zona Chelsea Indonesia untuk terus menyajikan konten-konten berkualitas seputar The Blues. Kalau sudah, langsung saja kita mulai pembahasannya sebagai berikut. Kita buka update pertama dengan kabar gembira sekaligus ambisius dari lini serang. Chelsea dilaporkan menjadi klub yang berada di posisi terdepan untuk mendatangkan striker andalan milik Juventus Dusan Vlahovic secara gratis atau free transfer. Benar sekali, teman-teman tidak salah mendengar. Pemain kelas dunia ini berpotensi merapat ke Stamford Bridge tanpa biaya transfer sepeser pun. Melansir laporan terbaru dari media Italia yang bernama Tutto Juve, striker asal Serbia ini tampaknya sudah mengambil keputusan bulat untuk tidak memperbarui kontraknya bersama si Nyonya tua. Hubungan yang pasang surut dan proyek olahraga Juventus disinyalir menjadi alasan kuat mengapa ia ingin mencari tantangan baru. Dengan kontrak yang akan segera kadaluarsa, Vlahovic bisa meninggalkan Allianz Stadium dengan status bebas transfer, sebuah situasi yang langsung memicu alarm darurat di kalangan klub-klub raksasa Eropa. Laporan tersebut menambahkan bahwa dari sekian banyak peminat, Chelsea saat ini dinilai sebagai klub yang paling konkret dan paling mungkin untuk meyakinkan Dusan Vlahovic. Manajemen The Blues menilai striker bertubuh jangkung ini sebagai kepingan puzzle yang telah hilang. Sosok penyerang nomor 9 murni yang bisa meningkatkan ketajaman lini depan The Blues secara signifikan. Tentu saja mendatangkan pemain sekaliber Dusan Vlahovic tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Persaingan ketat sudah menanti di depan mata. Pemain dengan reputasi besar, ketajaman yang teruji, dan usia yang masih sangat produktif, jarang sekali tersedia di pasar transfer secara gratis. Klub-klub elit seperti Real Madrid, Barcelona, hingga raksasa Jerman Bayern Munich dikabarkan juga ikut memantau situasi ini dengan sangat jeli. Namun fakta bahwa Chelsea saat ini
yang telah memimpin perburuan. Hal itu menunjukkan betapa seriusnya proyek yang ditawarkan The Blues. Mari kita kesampingkan dulu aspek finansial dan fokus pada sisi teknisnya. Dusan Vlahovic direkrut Juventus dari Fiorentina dengan biaya yang sangat fantastis, mencapai sekitar 70 juta euro. Memang harus diakui, selama berada di Turin, penampilannya dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik. Banyak pengamat menilai gaya bermain defensif Juventus di bawah asuhan pelatih-pelatih sebelumnya, yang menyebabkan potensi terbaik Vlahovic sering terisolasi. Padahal kalau kita kilas balik beberapa musim lalu, ada masa di mana nama Dusan Vlahovic selalu disejajarkan dan dibanding-bandingkan dengan mesin gol Manchester City Erling Haaland. Pada masa keemasannya di Fiorentina, Vlahovic dianggap berada di level yang sangat dekat, bahkan setara dengan Erling Haaland dalam hal insting mencetak gol di dalam kotak penalti. Jika Vlahovic mampu menemukan kembali sentuhan magisnya dan mencapai potensi maksimalnya di bawah asuhan taktik yang tepat, dia dipastikan akan bertransformasi menjadi striker kelas dunia yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, bagi Chelsea, ini adalah kesempatan emas yang sayang untuk dilewatkan. Dusan Vlahovic saat ini baru berusia 26 tahun, usia emas bagi seorang pesepak bola, di mana kematangan fisik dan mental berada di titik tertinggi. Di lingkungan baru seperti Premier League, didukung oleh barisan gelandang kreatif dan winger cepat yang dimiliki Chelsea, Vlahovic sangat mungkin berkembang menjadi striker pencetak gol ulung, seperti saat ia menghancurkan pertahanan lawan di Serie A dulu. Lantas, bagaimana dampaknya bagi komposisi skuad Chelsea saat ini? Perekrutan Dusan Vlahovic jelas akan menghadirkan persaingan yang sehat bagi Joao Pedro di lini depan. Sementara itu, untuk Nicolas Jackson, masa depannya di Chelsea tentu akan memicu tanda tanya besar. Apakah ia bersedia berbagi peran atau justru posisinya akan tergeser? Di sisi lain, kedatangan striker baru tampaknya akan menjadi perjalanan akhir bagi beberapa pemain. Untuk Liam Delap, mungkin ini sudah saatnya bagi Chelsea dan sang pemain untuk berpisah secara permanen. Catatan 1 gol saja di Premier League dalam 1 musim penuh jelas sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi standar tinggi yang telah dipatok oleh Chelsea. Perpisahan adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Hal senada sebenarnya bisa dikatakan untuk striker muda The Blues yang bernama Mark Guiu. Bedanya, mantan pemain didikan Akademi Barcelona ini memang belum mendapatkan banyak kesempatan bermain di tim utama. Menumpuknya lini depan akan membuat perkembangannya semakin terhambat. Solusi terbaik untuk Mark Guiu adalah meminjamkannya di klub lain, di mana ia bisa mendapat menit bermain yang konsisten secara reguler. Setelah 1 atau 2 musim menjalani masa peminjaman, barulah kita sebagai fans dan tim manajemen bisa memberikan penilaian objektif apakah Mark Guiu layak masuk ke skuad utama Chelsea atau tidak. Bagaimana menurut kalian Blues? Setujukah kalian jika Dusan Vlahovic memperkuat Chelsea di musim depan? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita beralih ke update kedua yang tidak kalah menarik dan mengundang perdebatan di sosial media. Update kedua ini adalah apakah Chelsea harus mengejar Jadon Sancho yang saat ini statusnya juga sedang free transfer. Ini adalah sebuah dilema besar yang wajib dianalisis secara mendalam, baik dari sudut pandang olahraga maupun sudut pandang finansial. Jadon Sancho sudah dipastikan meninggalkan Manchester United dengan status free transfer setelah petualangan 5 tahun yang penuh drama
sejak ia bergabung dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer fantastis sebesar 75 juta pound sterling. Pembelian termahal keempat dalam sejarah setan merah itu terpaksa harus mengucapkan selamat tinggal secara gratis setelah masa peminjamannya di Aston Villa resmi berakhir dan kontraknya tidak diperpanjang oleh United. Jika kita melihat komposisi winger kiri yang saat ini dimiliki oleh Chelsea, harus diakui secara jujur bahwa performa Jadon Sancho secara kualitas individu masih terlihat jauh lebih mendingan dan menjanjikan jika dibandingkan dengan nama-nama seperti Alejandro Garnacho atau Jimmy Gittens. Jadon Sancho lebih memiliki visi bermain yang kreatif dan kemampuan mengolah bola di ruang sempit yang sangat baik. Apalagi kita semua ingat saat masa peminjamannya di Chelsea pada 2 musim yang lalu. Penampilan Jadon Sancho sebenarnya bermain cukup memuaskan dan sempat memberikan warna baru di sektor penyerangan sayap kiri The Blues. Namun masalahnya, ia tetap belum bisa lepas dari permasalahan klasik yang selalu menghantui karirnya, yaitu masalah konsistensi permainan yang naik turun dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Oleh karena itu, manajemen The Blues harus melihat peluang transfer gratis ini dengan sangat seksama. Ada satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Syarat itu adalah Jadon Sancho harus mau menurunkan ego finansialnya, terutama terkait tuntutan gaji mingguannya, yang saat ini berada di kisaran yang sangat fantastis, yaitu 300.000 pound sterling per minggu. Angka 300.000 pounds inilah yang sebenarnya menjadi penghalang terbesar bagi Chelsea untuk tidak mempermanenkan jasanya di awal bursa transfer musim kemarin. Pihak manajemen Chelsea kala itu merasa Jadon Sancho memang pemain yang bagus dan memiliki bakat luar biasa. Apalagi ia berhasil membawa The Blues finish di posisi 4 besar dan juga meraih trofi UEFA Conference League. Namun manajemen merasa bahwa kontribusinya di atas lapangan dinilai masih belum layak untuk diganjar dengan upah setinggi itu. Harap diingat, di era kepemilikan Blue Coast saat ini, manajemen menerapkan kebijakan yang sangat ketat dan disiplin perihal struktur pembayaran gaji pemain-pemainnya demi menjaga kesehatan finansial jangka panjang klub serta menghindari sanksi financial fair play. Ketegasan aturan gaji ini jugalah yang menjadi alasan utama mengapa manajemen Chelsea lebih memilih membayar denda penalti yang cukup besar kepada Manchester United karena membatalkan opsi untuk mempermanenkan status peminjaman Jadon Sancho kala itu daripada mereka harus menanggung beban gaji selangit yang dimiliki oleh Sancho selama bertahun-tahun ke depan dalam kontrak permanen. Sekarang pertanyaannya bergeser untuk masa depan. Mumpung status Sancho saat ini sudah sepenuhnya free transfer tanpa klausul rilis dari klub manapun, apakah dia mau menurunkan egonya demi tetap bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, khususnya kembali ke Chelsea dengan memotong gajinya secara drastis? Atau dia justru akan memilih jalan pragmatis dengan menerima pinangan dari klub-klub Liga Turki, Liga MLS Amerika Serikat, atau Liga Arab Saudi? Yang mana secara di atas kertas, klub-klub di sana pasti sangat mau dan bersedia menampung Jadon Sancho meskipun dengan tawaran gaji yang selangit tanpa memikirkan batasan ketat. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah menurut kalian Jadon Sancho layak untuk dipulangkan kembali ke Stamford Bridge dengan status free transfer? Tentunya dengan syarat ia mau memotong gajinya agar sesuai dengan struktur keuangan tim. Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar Blues. Kita masuk ke pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir, yang paling mengejutkan dan menguras emosi fans Chelsea. Beredar rumor panas yang menyatakan bahwa Chelsea bersedia membayar mahal untuk mendatangkan Arda Güler dari Real Madrid
dengan harga yang sangat fantastis mencapai 100 juta euro. Tetapi sebagai disclaimer, sebelum kalian panik atau terlalu berekspektasi tinggi, mari kita bedah informasinya secara objektif. Perlu kami tegaskan di awal bahwa informasi ini tingkat validitasnya masih belum sepenuhnya teruji, karena kami mengambil berita ini dari akun media sosial X yang bernama Indi Kaila. Meskipun seringkali dianggap sebagai akun rumor spekulatif, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa momen-momen krusial, akun Indi Kaila ini berhasil membocorkan info-info transfer yang valid dan terdepan sebelum media arus utama telah merilisnya. Jadi teman-teman, mari kita sikapi rumor ini dengan sangat bijak. Ada plot twist menarik di balik situasi Arda Güler di Real Madrid. Manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, dikabarkan sangat ingin memboyong dan bereuni dengan Arda Güler untuk menyusun proyek masa depannya bersama The Blues. Di sisi lain, pihak manajemen Real Madrid sendiri dilaporkan tidak akan keberatan dan justru dengan senang hati untuk bersedia menjual Arda Güler asalkan dengan harga selangit. Mengapa Real Madrid rela melepas talenta sebesar Arda Güler? Jawabannya adalah karena mereka merasa sudah mengamankan calon pengganti yang sepadan, bahkan dinilai jauh lebih siap pada diri yang bernama Nico Paz, mantan pemain lulusan akademi mereka, yang saat ini tampil sangat fenomenal bersama klub Serie A Como. Perlu diketahui, Los Blancos memiliki klausul mutlak dalam kontrak penjualan Nico Paz. Jika Real Madrid memutuskan untuk membawa pulang Nico Paz ke Santiago Bernabeu, maka klub manapun termasuk Como tidak akan memiliki hak hukum sedikit pun untuk menolak atau menawar harga berapapun yang diajukan oleh Real Madrid. Kontrak tersebut sepenuhnya berpihak pada raksasa Spanyol. Sang presiden Como yang bernama Mirwan Suarso dikabarkan sudah berupaya sekuat tenaga untuk melakukan negosiasi menahan kepergian Nico Paz. Namun di atas kertas dan secara hukum, Mirwan Suarso sama sekali tidak memiliki daya atau kekuatan apapun jika Real Madrid secara resmi mengaktifkan klausul tersebut untuk membawa Nico Paz pulang. Terlebih lagi, Nico Paz merupakan tipe pemain yang sangat disukai oleh pelatih legendaris Jose Mourinho, yang santer dikabarkan memantau perkembangannya. Kembali ke fokus kita, yaitu ketertarikan Chelsea kepada Arda Güler. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah Chelsea benar-benar membutuhkan pemain timnas Turki ini sampai harus rela merogoh kocek hingga 100 juta euro? Jika melihat secara objektif, maka pasti jawaban kita semua adalah tentu tidak terlalu butuh. Arda Güler memang seorang pemain muda yang luar biasa bagus, lalu memiliki visi dan intelijensi yang tinggi, penuh kreativitas ketika bermain, dan sangat skillful di atas lapangan. Namun, jika kita melihat kedalaman skuad Chelsea saat ini, posisi gelandang serang dan winger kreatif sudah sangat menumpuk. Chelsea jauh lebih membutuhkan sosok gelandang petarung yang kokoh di lini tengah untuk menjaga keseimbangan transisi menyerang dan bertahan. Jika benar manajemen The Blues memiliki alokasi dana segar hingga mencapai 100 juta euro, maka uang sebesar itu seharusnya dialokasikan secara bijak untuk mendatangkan pemain seperti Sandro Tonali dari Newcastle United atau Adam Wharton dari Crystal Palace. Kedua pemain tersebut memiliki profil yang jauh lebih sesuai dengan kebutuhan mendesak skuad Chelsea saat ini untuk memperkuat area mesin atau lini tengah. Bagaimana penilaian kalian mengenai rumor gila ini, Blues? Apakah menurut kalian tindakan yang bijak jika Chelsea mengeluarkan uang sebesar 100 juta euro demi seorang Arda Güler? Atau teman-teman lebih setuju uang tersebut dialihkan untuk meminang Sandro Tonali atau Adam Wharton demi memperkokoh kestabilan lini tengah? Mari kita diskusikan secara bersama di kolom komentar, Blues.
Berikut adalah pembahasan lengkap dan mendalam mengenai 3 update terbaru, terhangat, dan paling krusial seputar Chelsea. Mulai dari peluang emas mendatangkan Dusan Vlahovic secara gratis demi mempertajam lini serang. Lalu dilema besar mendatangkan Jadon Sancho demi kesempatan kedua di Stamford Bridge. Hingga analisis rasional terkait rumor transfer fantastis Arda Güler yang senilai 100 juta euro. Dinamika bursa transfer musim panas yang akan datang benar-benar berjalan dengan sangat cepat dan penuh kejutan. Satu hal yang pasti sebagai supporter setia The Blues, kita semua tentu berharap apapun keputusan yang diambil oleh manajemen Bluco di bawah jajaran direktur olahraganya, itu adalah keputusan yang terbaik demi membawa Chelsea kembali ke masa kejayaan dan bersaing memperebutkan trofi-trofi bergengsi baik itu di kompetisi domestik Inggris maupun kompetisi Eropa. Sebelum Zona Chelsea Indonesia mengakhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan seluruh opini, kritik, dan analisis versi kalian di kolom komentar Blues. Kami sangat senang membaca dan berdiskusi langsung dengan kalian semua, sesama pecinta Chelsea. Mari kita buat ruang komentar menjadi tempat diskusi yang seru dan edukatif. Sekali lagi buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke komunitas Chelsea kalian atau teman-teman sesama fans sepak bola, dan pastikan sudah klik tombol subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update berita terdepan seputar The Blues dari channel ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang sudah kalian luangkan untuk menonton video ini sampai selesai. Tetap kawal terus perjuangan Chelsea. Sampai jumpa di video-video seru berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.